saya kemudian memutuskan untuk jualan, ngecer koran. Sebelum loper saya sebenarnya ngecer koran di jalan-jalan gitu. Itu saya lakukan selama 1 tahun, hasilnya itu saya simpan tiap hari gitu ya. Iya, nah katanya dengan uang hasil tabungan dari jual koran itu Anda kembali kuliah? Iya, jadi saya daftar lagi, saya pilih kedokteran tetapi tidak diterima. Saya diterima di komunikasi, di UNS. Waktu itu tahun 91 saya diterima di UNS. Nah, dari saya tadinya ngecer koran di jalan-jalan ikut kereta, kemudian saya berubah karena saya sudah punya pelanggan dan kemudian menyesuaikan jadwal kuliah di UNS itu, saya loper koran. Oh, jadi Anda kuliah sambil jualan koran, masih tetap? Loper koran sampai lulus saya masih loper koran. Nggak malu kelihatan teman-teman mahasiswa lain, terutama mahasiswi lah? Ya kalau malu sih enggak, Bang. Apakah teman-teman tahu Anda jualan koran? Tahu. Reaksi mereka lihat Anda jualan koran? Ya sebenarnya mereka tetap saja menghargai saya sebagai teman, bahkan ya akrab. Teman-teman kadang kalau saya bawa koran malah pinjem gitu, baca gitu ya. Majalah yang saya bawa itu pinjem, tak bacanya sebentar, nanti diantar agak sorean, nggak apa-apa kalau majalah gitu. Itu banyak yang tahu, tetapi memang tidak semuanya tahu. Nah, bagaimana sampai kemudian Anda bisa jadi dokter? Saya lulus dari komunikasi UNS itu kan tahun 96. Sebelum saya menjadi dosen, saya itu merintis usaha gula pasir sebenarnya. Ya terinspirasi dari loper koran. Kalau saya loper koran ke rumah tangga gitu, kenapa saya tidak bisa loper dari usaha yang saya bikin sendiri? Nah, waktu itu saya berpikir kebutuhan pokok yang bisa dijadikan model koran itu adalah gula pasir. Karena setiap ibu rumah tangga itu pasti punya kebutuhan gula pasir. Dalam 1 bulan saya bisa berhitung sampai 3 ton. Itu tercapai. Artinya saya pernah mencapai usaha gula saya itu selama 2 tahun berjalan itu pernah mencapai 3 ton per bulan. Pada saat saya masih jualan gula itu, teman datang dari UPN, waktu itu sudah jadi dosen di UPN. Itu namanya Sigitri Pambudi, Bas, ada lowongan dosen, Bas. Gitu. Saya bilang begitu, saya diminta untuk ngelamar. Nah, saya S2 dan S3 itu dibiayai oleh UPN Veteran Yogyakarta. Jadi ceritanya lebih cair dibanding ketika saya mencapai gelar S1-nya. Tapi apakah waktu kecil Anda pernah membayangkan Anda bisa sekolah sampai setinggi ini? Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa mencapai satu jenjang pendidikan tertinggi di bidang ilmu komunikasi, doktor ini, apalagi UI. Bahkan di masa kecil saja yang namanya rapot saya itu di SMP 50 di Kramat Jati itu yang namanya bahasa Inggris itu 5, matematika 5. Jadi ketika saya pindah ke Sragen itu SMP yang favorit itu nggak ada yang nerima. Saya tuh diterima di SMP 3 yang pinggiran begitu. Kemudian waktu itu ulangan dan dikoreksi secara silang dengan teman begitu. Kemudian di Basuki, Pak ada anak baru namanya Basuki, berapa nilainya itu? 3 gitu. Kelas itu semua tertawa. Nah disitulah saya punya kemudian ada turning point bahwa saya harus belajar, walaupun dengan kondisi apapun saya harus belajar, saya harus maju, saya harus